Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Endriko Pramono Kurniawan dan rekan saya Putu Esa Yunita Dewi dan Putu Gede Semara Putra akan melakukan presentasi terkait karya tulis kami yang berjudul Implementasi Deep Learning menggunakan Framework TensorFlow dalam deteksi katarak dengan metode Transfer Learning ResNet 50. Baik, akan saya mulai. Latar belakang. Mata adalah satu indera yang penting bagi manusia. Melalui mata, manusia menyerap lebih dari 80% informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Katarak merupakan penyakit mata yang paling sering menyebabkan kebutaan, yang ditunjukkan pada tahun 2020, jumlah penduduk yang mengalami kebutaan diproyeksikan mencapai 75 juta. Biasanya, katarak banyak menyerang orang yang berusia di atas 40 tahun. Dalam deteksinya, deteksi yang dilakukan manual bisa bersifat subjektif, memakan waktu, dan mahal. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosial dan ekonomi, sangat konsisten untuk mencapai deteksi katarak otomatis menggunakan deep learning. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah mengetahui latar belakang dari penelitian ini, kita akan beranjak kepada perumusan masalah. Terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi alat deteksi katarak dengan deep learning. Yang kedua, bagaimana akurasi alat deteksi katarak pada metode citra funduskopi menggunakan metode deep learning. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana landasan teori terkait deteksi katarak. Studi tentang analisis citra fundus mata telah dilakukan sejak lama, ditandai dengan meningkatnya penggunaan pencitraan retinal dalam perawatan primer. Banyak peneliti juga mengeksplorasi penggunaan foto fundus mata berwarna untuk pengembangan sistem penilaian katarak otomatis yang berpotensi memanfaatkan pencitraan retina sebagai alat screening opportunities untuk katarak. Metode klasifikasi katarak terdiri atas dua bagian, yaitu preprocessing dan classification. Tahapan preprocessing terdiri atas grayscale, tahapan segmentation menggunakan thresholding, dan tahapan ekstraksi fitur dari citra menggunakan zoning. Yang kedua adalah tahapan classification akan menggunakan backpropagation neural network. Untuk menunjang kegiatan penelitian ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan. Dalam metode ini akan dibagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan perangkat lunak. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana metode penelitian terkait metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dan informasi yang tersedia dapat menunjang proses penelitian. Pada proses ini dilakukan studi literatur tentang proses pengelolaan citra funduskopi mata, mempelajari pengolahan gambar, serta melakukan resize, mengubah channel gambar, serta mempelajari penggunaan ResNet 50 untuk pola citra gambar melalui jurnal, tutorial, serta dokumentasi lainnya yang didapatkan melalui World Wide Web. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang diberikan teman saya sebelumnya. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai metode penelitian, yaitu di bagian metode pengembangan. Untuk pembangunan perangkat lunak dalam penelitian ini, kami menggunakan metode waterfall. Untuk metode waterfall ini terdiri dari requirement definition, software design, implementation and unit testing, integration and testing, operation and maintenance. Untuk requirement definition ini adalah tahap awal di mana adanya analisis untuk menentukan kebutuhan, batasan, dan tujuan dari perangkat lunak sesuai yang diinginkan. Kemudian software design merupakan perancangan yang melibatkan identifikasi, menggambarkan dasar sistem serta hubungan satu sama lain. Kemudian implementation and unit testing, pada tahap ini software design yang telah dilakukan sebelumnya kemudian diimplementasikan dalam bentuk unit program. Kemudian integration and testing itu adalah setelah semua unit program berhasil diimplementasikan dan lolos testing,
maka dilanjutkan dengan mengintegrasikan setiap unit untuk membentuk aplikasi yang diinginkan. Kemudian terdapat operation and maintenance adalah tahap ini merupakan tahap di mana aplikasi yang sudah dipasang kemudian melakukan perbaikan ketika terdapat kesalahan atau error yang tidak ditemukan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan untuk metode penelitian di bagian perangkat keras yang digunakan. Untuk penelitian ini kami menggunakan perangkat kerasnya dengan spesifikasi, yaitu pertama prosesor Intel Core i5, kemudian juga untuk RAM-nya sekitar 8 GB, kemudian untuk hard disk sekitar 500 GB, dan monitor 19 in dengan resolusi 1366 x 768 pixel. Kemudian juga disertai mouse dan keyboard. Kemudian juga untuk untuk perangkat lunak yang digunakan, diantaranya adalah sistem operasi atau operating system Manjaro Linux 64 bit, kemudian Python versi 3 ke atas, kemudian juga untuk Google Chrome versi 88.0, mohon maaf, 0.0.4324.190 official build 64 bit, kemudian juga Google Collaboratory, situs Kaggle untuk sumber data dari citra fundoskopi untuk mata kataraknya, kemudian juga library TensorFlow, library Matplotlib, OpenCV, Scikit-learn, dan juga Pandas yang akan digunakan dalam Python nanti. Kemudian juga ini adalah untuk skema dalam rancangan penelitian kami. Di antaranya pertama, terdapat studi literatur. Untuk studi literatur ini terdiri dari pertama itu adalah pencarian sumber referensi-referensi terkait penelitian ini. Seperti di antaranya adalah deep learning dan juga khususnya di bidang convolutional neural network yang akan menjadi algoritma dalam melakukan training pada penelitian kali ini. Kemudian juga ada persiapan. Dalam persiapan ini diantaranya adalah mengunduh gambar citra mata katarak dari website Kaggle, dan di sini diunduh dalam bentuk zip. Kemudian zip diekstrak dan mendapatkan kumpulan dari gambar-gambar citra mata katarak, dan juga menyaring citra-citra fundoskopi mata katarak dan non katarak untuk memberikan data yang valid terhadap hasil citranya dan bisa digunakan dalam training nanti. Kemudian juga di sini juga terdapat pengumpulan data. Di sini ada data training dan data testing. Jadi data-data yang telah didapatkan sebelumnya itu kemudian data tersebut yang telah disaring itu dibagi menjadi data training dan juga data testing seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat analisis dan perancangan. Kemudian di sini pertama yang dilakukan adalah data training terlebih dahulu. Dari data training ini pertama akan dilakukan secara online di Google Collaboratory menggunakan GPU runtime. Di sini pertama data yang sudah dilakukan pre-processing atau pra-proses ini akan di-training menggunakan algoritma ResNet 50, yaitu merupakan yang base-nya dari convolutional neural network. Kemudian setelah dilakukan training dan didapatkan hasil recognition, maka data tersebut akan ditesting untuk memastikan keakurasiannya menggunakan data testing yang telah tersedia. Yaitu tetap juga dilakukan di tempat yang environment yang sama, yaitu di online di Google Collaboratory yang telah dilakukan training tadi. Kemudian juga melakukan pra-proses data untuk menyesuaikan dengan lingkungan training sebelumnya, dan juga lakukan tes data untuk menentukan akurasinya. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan hasil rekognisi yang benar-benar memiliki keakurasian yang baik. Kemudian setelah dilakukan di lingkungan lokal, melakukan data training dan data testing, kemudian juga akan dilakukan uji coba lebih lanjut untuk integrasinya agar memastikan apakah hasil penelitian siap di lapangan nantinya. Kemudian juga setelah uji coba dilakukan analisis dan evaluasi sehingga pada akhirnya akan ditarik kesimpulan berdasarkan hal tersebut. Kemudian dilanjutkan kembali. Di sini untuk di bagian analisis perancangannya. Sebelumnya di sini terdapat analisis dan perancangan dari segi garis besarnya. Kemudian di sini untuk versi lebih detailnya lagi, di sini ada pertama dari citra fundoskopi. Untuk data training ini tadi kita sudah lakukan secara online. Tapi untuk pre-processing-nya ini kita secara detailnya ini adalah mengubah channel gambar ini yang semula gambar yang didapatkan berupa RGB dirubah menjadi channel grayscale agar menggunakan satu channel dengan tujuan untuk mempermudah dalam kalkulasi sehingga meringankan kinerja dari environment atau komputer yang digunakan. Kemudian juga menyeragamkan format gambar menjadi JPG. Dan juga melakukan scaling data atau citra gambar ini menjadi 224 x 224 pixel. Kemudian juga memberikan label pada masing-masing citra gambar fundoskopi untuk digunakan pada
trainingnya nanti. Kemudian dilakukan training data menggunakan model ResNet 50 dan juga, setelah lakukan training, dilakukan testing juga. Metodenya mirip juga, pra-proses atau pre-processing datanya juga, karena menyesuaikan dengan, lingkungan yang ada saat lakukan trainingnya. Kemudian setelah itu, akan mendapatkan hasil recognition yang, sudah dilakukan testing untuk dilakukan uji coba lebih lanjut lagi. Kemudian juga, ini kurang lebih adalah skema ResNet 50 dan di sini, base-nya mereka adalah dari Convolutional Neural Network yang memiliki kedalaman sekitar 50 layer dan di sini adalah, identifikasi secara teknisnya dari, modelnya ini, seperti itu. Kemudian dilanjutkan kembali untuk analisis dan uji cobanya. Pada tahap ini dilakukan analisis dan evaluasi untuk mendapatkan hasil seberapa handal sistem yang dibangun. Selain itu, dilakukan juga interpretasi dari hasil analisis tersebut, apakah layak atau tidak dari sistem ini. Kemudian juga dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu pada tahap ini akan dibuatkan kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi data yang telah diuji coba berdasarkan rumusan masalah. Kemudian juga dengan itu, juga dapat ditarik kesimpulan berupa akurasi dalam bentuk persen. Dan kesimpulannya menentukan dari kinerja sistem yang telah dibuat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami dan juga PowerPoint ini. Dan kami mengucapkan terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Apabila terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.